Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Orja Satipa. Di sini saya selaku moderator dan pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi dan konsep limit. Limit fungsi merupakan pelajaran ilmu matematika yang mengkaji tentang sebuah konsep pendekatan atau istilah batas. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit fungsi adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus dan analisis yang mempelajari bagaimana suatu fungsi berperilaku saat mendekati titik masukan tertentu. Limit fungsi adalah nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dinilai dekat namun tidak bisa digapai ataupun dicapai. Adapun rumus limit fungsi, limit X menuju A, Fx sama dengan L. Untuk konsep limit adalah nilai yang mendekati nilai tertentu menggunakan pendekatan fungsi. Limit dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Konsep limit digunakan dalam matematika untuk menjelaskan perilaku suatu fungsi saat berubah bebasnya mendekati suatu titik tertentu atau menuju tak hingga. Limit juga digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Konsep limit digunakan dalam kalkulus dan analisis matematika untuk membangun pengertian kekontinuan, turunan, dan integral. Limit juga digunakan dalam ilmu komputer untuk menganalisis algoritma, di mana kita ingin mengetahui sejauh mana waktu komputasi akan berubah seiring dengan peningkatan ukuran masalah sederhana. Limit X menuju 2, 1/2 X ditambah 4 sama dengan 1/2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 1 dikali 2 itu 2. 2/2 sama dengan 1 ditambah 4. Hasilnya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini. Di sini saya akan membahas mengenai limit sepihak. Limit sepihak atau limit satu sisi atau limit kiri dan kanan adalah ide untuk melihat apa yang terjadi pada sebuah fungsi ketika didekati oleh suatu nilai X tertentu dari satu arah tertentu atau arah kiri dan kanan. Kemudian limit sepihak itu kan terbagi atau limit kiri dan limit kanan. Berarti kita membahas antara limit kanan dan limit kiri, atau limit kiri dan limit kanan sama aja. Yang pertama ada limit kanan. Limit kanan itu jika nilai X mendekati C dari arah kanan dan X lebih besar dari C, maka disebut dengan limit kanan. Sedangkan jika nilai X mendekati C dari arah kiri dan X lebih kecil dari C, itu namanya limit kiri. Limit kanan sendiri ditulis atau dilambangkan dengan limit untuk X menuju C dari arah kanan atau positif dari fungsi fx sama dengan L. Dan limit kiri sendiri dilambangkan dengan limit untuk X menuju C dari arah kiri atau negatif dari fungsi fx sama dengan L. Syarat limit X menuju C untuk fungsi fx ada jika limit X menuju C dari arah kanan sama dengan limit X menuju C dari arah kiri dengan fungsi fx. Jadi nilai limit dari arah kanan dan nilai limit dari arah kiri harus sama agar nilai limit yang ditanya itu ada. Jika limit kanan dan kiri nilainya berbeda, maka limitnya itu tidak ada.
Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Selidikilah limit fungsi di X sama dengan 0 untuk fungsi fx. Yang pertama ada X kurang 1 untuk X lebih kecil dari 0 dan X ditambah 1 untuk X lebih besar dari 0. Nah, penyelesaian yang pertama itu kita lihat dari arahnya. Jika dia lebih kecil, maka itu berarti kita buat ke arah kiri atau negatif. Jika dia lebih besar, berarti di arah kanan atau positif. Karena X lebih kecil dari 0, dengan fungsi yang digunakan adalah X negatif 1, maka diperoleh limit X menuju 0 dari arah kiri dengan fungsi X kurang 1 adalah 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1 atau minus 1. Hal yang sama untuk X lebih besar dari 0 dengan fungsi yang digunakan adalah X ditambah 1, maka diperoleh limit untuk X menuju 0 dari arah kanan dengan fungsi X ditambah 1 adalah 0 ditambah 1, yakni 1. Di sini hasil limit arah kiri dan limit arah kanan tidak sama, maka diperoleh limit X menuju 0 tidak ada. Atau juga bisa kita simbolkan dengan limit X menuju 0 untuk fungsi fx tidak ada, atau limit X menuju 0 dari arah kiri. Limit yang pertama ada limit K untuk X menuju C, itu hasilnya K, atau K itu bisa dibilang dengan konstanta dan C itu dibilang dengan salah satu bilangan real. Yang kedua, sifatnya ada sifat limit X untuk X menuju C, hasilnya adalah C. Yang ketiga, limit K dikali fx untuk X menuju C sama dengan K dikali limit fx untuk X menuju C. Yang keempat ada limit dengan fungsi fx ditambah gx, buka kurung dan tutup kurung, kemudian X menuju C sama dengan limit untuk fungsi fx untuk X menuju C ditambah limit dengan fungsi gx untuk X menuju C. Itu yang kelima. Sebenarnya sama untuk yang keempat, bedanya tanda aja, dan yang keenam juga sama, bedanya tanda aja. Yang kelima itu tanda kurang, yang keenam itu tanda kali. Kemudian yang ketujuh nih sebenarnya juga sama, beda tanda juga, tapi perlu diketahui yang ketujuh itu untuk gx itu tidak boleh 0. Jadi caranya itu bisa kita turunkan dan juga bisa difaktorkan. Yang kedelapan ada limit untuk fungsi fx pangkat n untuk X menuju C sama dengan limit dengan fungsi fx untuk X menuju C pangkat n. Yang kesembilan atau yang terakhir ada limit akar pangkat n dari fungsi fx untuk X menuju C sama dengan akar pangkat n limit fx untuk X menuju C. Nah, itu dia macam-macam sifat limit, dan di sini saya akan membahas contohnya. Yang pertama, contoh yang pertama adalah limit dengan fungsi 3 dikali 5x untuk X menuju 2. Nah, ini sama menjadi seperti fungsi yang ketiga ya, yang ketiga. Sama dengan 3 atau 3 itu konstantanya dikali dengan limit dengan fungsi 5x untuk X menuju 2 sama dengan 3 dikali 5x-nya adalah 2, berarti 3 dikali 5 3 dikali 5 dikali 2, 5 dikali 2 adalah 10, berarti 3 dikali 10 adalah 30. Kemudian yang kedua contohnya ada limit dengan fungsi 2x tambah 1 dikali fungsi 3x tambah 2 untuk X menuju 2. Di sini sama seperti sifat limit yang ke-6, sama seperti sifat limit yang ke-6. Sini langsung aja kita untuk mencari hasilnya kita sederhanakan dulu dengan limit dengan fungsi 2x tambah 1 untuk X menuju 2 dikali limit dengan fungsi 3x tambah 2 untuk X menuju 2.
Berarti 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 dikali 2 ditambah 2. 2 kali 2 adalah 4 tambah 1 adalah 5, dikali 6, 3 dikali 2 adalah 6, tambah 2 adalah 8, berarti 5 dikali 8 adalah 40. Baik, saya Berliana Sasmita dari kelompok 2 sebagai pemateri 3 akan membahas teorema apit. Teorema apit adalah suatu fungsi yang dapat diapit dengan dua fungsi lainnya sehingga tiga fungsi tersebut memiliki nilai limit yang sama. Contohnya diketahui f, g, h adalah fungsi-fungsi sehingga gx lebih kecil dari hx dan gx lebih besar daripada fx. Untuk semua x dalam interval terbuka yang memuat c, kecuali c mungkin di c. Jika limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju c hx sama dengan L, maka limit x menuju c dari gx sama dengan L. Contoh penggunaan teorema apit. Limit x menuju 0 pada x kuadrat sin 1 per x. Diperhatikan untuk setiap x tidak sama dengan 0 diperoleh nilai dari sin 1 per x lebih kecil dari 1, sin 1 per x lebih besar daripada minus 1. Lalu setiap bagian dikali x kuadrat sehingga menjadi x kuadrat sin 1 per x lebih kecil sama dengan x kuadrat sin 1 per x lebih besar dari minus x kuadrat. Karena limit x menuju 0 pada minus x kuadrat sama dengan limit x menuju 0 pada x kuadrat sama dengan 0, maka menurut teorema limit apit kita peroleh limit x menuju 0 x kuadrat sin 1 per x sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu, tetapi tidak pernah sama persis dengan nilai tersebut. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dibagi menjadi 4 metode, yaitu 1 dengan metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri sangat mudah, yakni dengan langsung mengganti x dengan angka yang tertera di soal. 2 dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. 3 dengan metode pemfaktoran. Trik metode pemfaktoran adalah kita harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Kemudian 4 dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Contoh soal limit fungsi trigonometri yaitu limit x menuju 0 pada sin 2x per sin 6x, maka kita dapat melihat pada rumus dasar limit fungsi trigonometri bahwasannya jika sin ax per sin bx maka sama dengan ab. Maka dari soal tersebut didapatkan nilai 2 per 6 atau sama dengan 1 per 3. Kemudian saya akan membahas mengenai limit tak hingga. Pada PowerPoint yang telah kami tunjukkan terdapat grafik fungsi fx 1 per x. Dapat dilihat dari grafik bahwa nilai fx akan menuju positif tak hingga saat nilai x adalah dari 0 ke sebelah kanan yang ditandai dengan adanya tanda positif pada ujung kanan nilai x. Kemudian nilai fx akan menuju negatif tak hingga saat nilai x menuju 0 ke sebelah kiri ditandai dengan adanya tanda minus pada ujung kanan nilai x. Seperti pada PowerPoint yang telah kami ajukan. Sehingga dikatakan limit x menuju 0 1 per x tidak ada. Contoh soal pada limit tak hingga adalah limit x menuju 1 plus pada 2x per x kurang 1. Maka penyelesaiannya adalah limit x menuju 1 plus pada 2x per x kurang 1 sama dengan 2 per 0x sama dengan plus tak hingga. Kita membahas mengenai limit di tak hingga. Pada PPT yang telah kami tampilkan terlihat grafik fungsi fx sama dengan x per x tambah 1.
dapat terlihat pada grafik terdapat garis putus-putus. Garis tersebut dinamakan asimtot. Asimtot adalah garis yang didekati kurva namun tidak pernah dipotong. Asimtot berfungsi sebagai batas dari fungsi f(x)-nya. Asimtot bisa dilambangkan dengan L. Kemudian pada grafik terlihat ketika x menuju tak hingga ke arah kanan, maka ditandai dengan tak hingga, seperti limit x menuju tak hingga fx sama dengan L. Dan ketika x menuju minus tak hingga ke arah kiri, maka akan ditandai dengan minus tak hingga. Untuk menyelesaikan soal di limit di tak hingga, kita memanfaatkan bentuk limit x menuju tak hingga a per x pangkat n sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan n adalah elemen bilangan asli. Kemudian untuk contoh soal limit di tak hingga, yaitu limit x menuju tak hingga pada 2x kuadrat per 3x kuadrat ditambah 1. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan membagi setiap bilangan dengan x pangkat tertinggi. Pada soal x pangkat tertinggi yaitu x kuadrat, maka setiap bilangan dibagi dengan x kuadrat sehingga menjadi 2 per 3 ditambah 1 per x kuadrat. Karena 1 per x kuadrat sama dengan 0, maka hasilnya menjadi 2 per 3. Karena 1 per x kuadrat sama dengan 0, menjadi 2 per 3 tambah 0 sehingga hasilnya 2 per 3. Terima kasih.